Ketimpangan gender merupakan suatu keadaan di mana adanya perlakuan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu. Ketimpangan gender ini biasanya terjadi pada kaum perempuan, karena pada awalnya kaum perempuan mengalami ketimpangan pendidikan yang rendah. Namun, di era globalisasi pada zaman sekarang ini, apakah hal itu masih terjadi? Padahal perempuan sudah berpendidikan hingga tinggi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, apakah kesetaraan itu penting? Maka kita akan kupas dalam video ini. Akan bicarakan yaitu ketimpangan gender. Ketimpangan gender. Ketimpangan gender. Oke, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini kita akan mewawancarai narasumber. Oleh karena itu, rekan kami telah sampai di TKP. Nah, Sekarang saya udah menemukan narasumbernya. Sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Ibu namanya siapa? Sebetulnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Anak saya satu, kebetulan suami juga satu. Terus alamat rumah teman-teman udah tahu sendiri ya, di sini Jalan Mawar 2 Dalam, RT 6 RW 14 nomor 21. Terus pekerjaan saya ibu rumah tangga, sekaligus kita ada usaha sedikit buat memasukkan sehari-hari, kayak jualan es atau makanan yang teman-teman pernah lihat sendiri, yang pernah rasakan. Mudah-mudahan senang ya, mudah-mudahan suka gitu. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan materi kami. Pertama, apakah Ibu setuju kalau perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dari segi pekerjaan, perlakuan, dan lainnya? Kalau dari saya sih sebenarnya setuju aja ya, tapi harus tetap pada kodratnya wanita. Walaupun dia bekerja di luar kan, ya, tetap aja di rumah sebagai ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak. Tapi kalau udah di luaran, ya tetap sebagai pegawai dari sebuah perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kalaupun untuk ya itulah, pokoknya tetap harus ada kodratnya wanitanya, gitu aja. Selanjutnya, apakah Ibu sebagai perempuan pernah merasakan perbedaan perlakuan dari masyarakat antara perempuan dan laki-laki? Kalau untuk perbedaan sih, alhamdulillah selama ini sih enggak ya. Tetap mereka harus pada ininya masing-masing ya. Laki-laki dengan sesuai pekerjaan masing-masing, wanita perempuan harus dengan pekerjaan masing-masing. Ya walaupun wanita itu tidak dilarang untuk bekerja gitu kan. Kayak laki-laki juga tidak dilarang untuk memasak. Istilahnya harus balance. Suami bisa bantu suami istrinya, istri bisa bantu suaminya. Jadi sama aja sih sebenarnya, nggak ada yang perbedaan gitu aja. Ya, pertanyaan terakhir yaitu, menurut Ibu hal apa yang seharusnya masyarakat lakukan terhadap perempuan maupun laki-laki agar tidak dapat perlakuan yang berbeda? Ya kalau menurut saya sih, ya ini aja sih, menyamakannya aja gitu kan antara laki-laki dan perempuan, karena kan mereka punya hak yang sama ya untuk bermasyarakat, untuk hidup di lingkungan yang ramah, yang sehat, apalagi dengan keluarga ya. Jadi disamakan aja biar maksudnya tidak ada perbedaan. Lu mah perempuan di dapur, laki-laki bekerja gitu. Kalau saya bilang sih nggak usah perlu ada inian, aja disamakan aja gitu aja. Setelah itu harapan Ibu untuk masalah ini ke depannya apa, Bu? Harapannya ya bisa lebih menghargai aja antara laki-laki dan perempuan. Kayak perempuan misalnya ya, kayak si istri lagi males masak, ya si suami juga harus bisa menerima nih, apa karena si istrinya sedang capek atau si suami juga sedang capek gitu. Jadi harus ini aja sih, biar seimbang aja, itu aja. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, biar bermanfaat semuanya ya. Jadi kita tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, disamakan aja gitu aja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitulah hasil wawancara dari narasumber pertama. Nah, selanjutnya kita masih ada satu narasumber lagi. Langsung saja. Dengan Rehan Ramdan, apakah suara saya sudah terdengar? Udah mulai. Rehan Ramdan? Saya sekarang di sini sedang berada bersama dengan narasumber yaitu Pak Lufian. Halo Pak, salam. Apakah Bapak setuju kalau perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dari segi pekerjaan, perlakuan, dan hal lainnya? Kalau menurut Bapak, laki-laki dan perempuan itu nggak ada perbedaan ya. Karena setiap manusia itu memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi kelebihan dan kekurangan itu wajar. Tapi untuk eksistensi kemajuan itu nggak ada perbedaan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Bapak atau tanggapan Bapak mengenai ketika melihat ada seorang yang mengalami diskriminasi hanya karena ia seorang perempuan? Kalau menurut Bapak sih kurang bagus ya, karena setiap perempuan itu memiliki hak yang sama di mata masyarakat ataupun perorangan. Kita sejajar, nggak ada perbedaan. Ada perbedaan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, hal apa yang seharusnya masyarakat lakukan terhadap perempuan maupun laki-laki agar tidak mendapat perlakuan yang berbeda? Mungkin saling menghargai, saling melengkapi lah. Istilahnya sama-sama mau maju bersama. Jadi tidak ada Nggak ada perbedaan. Yang keempat, harapan Bapak untuk masalah ini kedepannya harus bagaimana Pak? Harapan Bapak sih saling menjaga toleransi sama sikap aja sih. Biar tidak ada perbedaan. Betul sekali. Siap. Dari tugas yang telah kami buat, kami menganalisa bahwa bentuk ketimpangan adalah ketimpangan gender. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor budaya patriarki yang beranggapan bahwa laki-laki masih lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Yang kedua adalah faktor budaya stereotip yang beranggapan bahwa wanita masih lebih rendah atau tidak bisa melakukan apapun dibandingkan laki-laki. Dampaknya ada dua. Yang pertama ada diskriminasi sosial, yaitu adanya sebagian orang yang masih menganut sistem patriarki secara berlebihan dapat menyebabkan timbulnya perilaku semena-mena dan pengucilan terhadap perempuan. Dan yang kedua ada kecemburuan sosial. Diskriminasi dari masyarakat menimbulkan kecemburuan sosial dari perempuan terhadap laki-laki karena mendapatkan perlakuan yang berbeda. Harapannya, masyarakat tidak perlu memberi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal yang masih bisa dilakukan dua kaum tersebut. Di luar dari kodratnya, antara laki-laki dan perempuan juga harus saling menghargai satu sama lain agar tidak menyebabkan ketimpangan. Kesimpulan, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan harus diadakan. Namun, semuanya harus tetap pada porsinya masing-masing. Contohnya jika di dunia bebas, perempuan berhak memilih pekerjaan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Namun jika di dalam rumah tangga, seorang perempuan tetap sebagai istri memiliki peran untuk taat terhadap suami sebagai kepala keluarga dan saling menjaga keharmonisan rumah tangga. Baik laki-laki dan perempuan juga wajib saling menghargai dan tidak boleh egois dengan dirinya karena setiap individu memiliki kepentingannya masing-masing.